Cerita berawal dengan seorang bocah bernama Memori Tokai yang selalu jadi korban perundungan ayahnya sendiri karena tidak dirasa berguna. Dia pasrah dengan keadaan yang selalu meminta maaf kepada ayahnya. Terlihat juga ibunya yang sedang menonton televisi dan nampak tidak peduli terhadapnya. Itu menjelaskan bahwa dia juga membenci dirinya, meskipun dianiaya sepanjang masa kecilnya. Scene menunjukkan bahwa saat ini Memori mengikuti karya wisata sekolah bersama teman-teman sekelasnya. Dia terbangun karena keributan antara ketua kelasnya Sobo Wayaka dengan teman kelasnya yang lain, Oyamada. Oyamada ini suka menindas orang yang suka main-main dengan Ayaka. Kejadian bermula saat dia mengambil novel Ayaka dari tasnya dan menunjukkannya kepada semua orang. Semua siswa lain di bus tidak ada yang peduli akan hal itu dan malah fokus pada pegunungan di depan. Tapi ketika keadaan semakin memanas antara keduanya, dia terpaksa membela Ayaka. Memori dengan tenang meminta Oyamada untuk mengembalikan bukunya kepada Ayaka. Namun, alih-alih melakukan hal tersebut, Oyamada malah mulai menindasnya. Siswa lain di belakang juga mulai merasa jengkel dengan perseteruan itu. Salah satu dari mereka, Kirihara, meminta Oyamada untuk berhenti main-main dengan Ayaka, namun menyebutkan bahwa dia tidak peduli jika dia terus menindas. Oyamada mengembalikan bukunya kepada Ayaka. Dia lalu kembali ke tempat duduknya dan mulai menendang kursi di depannya untuk melampiaskan kekesalannya. Guru yang bertanggung jawab dalam karya wisata ini meminta semua siswa untuk tenang. Kemudian tiba-tiba siswa terlempar ke dunia fantasi isekai, sementara sebagian besar mereka bertanya-tanya bagaimana mereka dipindahkan ke dalam aula yang tampak aneh. Seorang wanita di bagian atas menyebut mereka dan menyebut mereka semua sebagai pahlawan dari dunia lain. Dia pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai dewi penghuni dunia ini, Visuis, dan penugasan mereka untuk memusnahkan kejahatan besar yang dikenal sebagai kerajaan iblis besar. Rupanya butuh waktu ratusan tahun bagi dewi ini untuk memanggil pahlawan dari dunia lain, dan terakhir kali mereka melakukannya yaitu sekitar 200 tahun yang lalu. Namun baru-baru ini kerajaan iblis besar telah bangkit kembali, dan itulah sebabnya Visuis memanggil para siswa ini untuk menangani mereka. Dia menuruni tangga, bertanya kepada para siswa apakah mereka bersedia meminjamkan kekuatan mereka untuk menyelamatkan dunia ini. Tidak ada siswa yang menjawab pertanyaannya. Itu wajar karena mereka masih belum dapat memahami fakta bahwa mereka baru saja dipindahkan ke isekai. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa ini hanyalah mimpi aneh yang mereka alami. Bahkan ada pula yang beranggapan bahwa mereka mungkin sudah mati. Guru mereka juga hadir di sana. Dia menenangkan semua siswa dan memberitahu mereka bahwa mereka harus terlebih dahulu mencoba mendengarkan apa yang dewi ini katakan. Sementara itu, Memori sedang mengamati ruangan tempat mereka berada. Aula luas ini dibangun dari batu dan dikelilingi obor api. Ada banyak prajurit yang bersiaga siap dengan pedang dan tombaknya. Menurutnya, bahaya terbesar di sini adalah Dewi Permata Emas itu. Memori mencubit dirinya sendiri untuk memastikan bahwa ini bukan mimpi, dan setelahnya dia menyadari bahwa semua orang telah menjadi seorang pahlawan seperti karakter di anime isekai. Kirihara langsung bertanya ke pokok permasalahan kepada sang dewi, apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka tidak menurutinya. Dewi Visuis memberitahunya bahwa jika mereka tidak membantunya, dia tidak akan pernah mengizinkan mereka kembali ke dunia asalnya. Namun ada satu cara lainnya. Sang Dewi menyatakan bahwa pemanggilan terbalik memerlukan lisensi Raja Iblis, dan itu berarti para pahlawan pasti harus mengalahkan Raja Iblis jika mereka ingin kembali. Oyamada jelas tidak peduli karena menurutnya itu urusannya dia, dan dia mulai menjelek-jelekkan sang Dewi. Namun secara mengejutkan, sang Dewi berlutut dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan dunianya. Ayaka bertanya kepada Dewi bagaimana dia mengharapkan mereka, sekelompok manusia biasa yang tidak berdaya, untuk mengalahkan Raja Iblis. Menurut Dewi, beberapa siswa terpilih ini tampaknya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia lain. Saat dia mencoba meyakinkan semua orang bahwa mereka spesial, Memori merasa ada yang tidak beres dengan Dewi ini. Sementara itu, sang Dewi meminta para penjaga untuk membawakan seekor anjing iblis, dan terlihat si anjing langsung melahap manusia di depan semua siswa itu, membuat mereka menyadari makhluk seperti apa yang akan mereka hadapi. Setelah mereka tahu bahwa ini bukan lelucon, sang Dewi merapalkan mantra sihir dan membuat anjing iblis itu menjadi abu.
Selanjutnya, Sang Dewi menarik perhatian seluruh siswa. Lalu dia melanjutkan untuk melihat keterampilan apa yang disembunyikan para pahlawan baru di dalam diri mereka. Untungnya, sebagian besar siswa menunjukkan keterampilan yang luar biasa, dan beberapa dari mereka bahkan mendapatkan kelas rank, termasuk Kirihara, Ayaka, dan Itsuki. Semua orang mendapat peringkat tinggi, kecuali Memori yang berada di kelas R. Saat dia menguji keahliannya, Sang Dewi mulai mengabaikan keberadaannya sepenuhnya dan menganggap bahwa dia tidak ada. Dia bertanya padanya apa peringkatnya, tapi ketika dia tidak mendapat jawaban darinya, dia menyadari dia di isekai, dia tetap karakter buangan. Setelahnya, Sang Dewi mengajari para pahlawan untuk cara mengetahui status mereka masing-masing. Saat Memori melihat statistiknya, dia mendapati bahwa semua statistiknya berada pada peringkatnya yang sangat sedikit. Dia menyadari bahwa dia memiliki keterampilan unik yang disebut melumpuhkan dan racun. Namun Sang Dewi tetap tidak menganggapnya penting dan terus mengabaikannya. Dengan berakhirnya instruksi dasar, Dewi memberitahu semua orang bahwa dia memiliki satu ritual penting lagi yang harus dilakukan. Dia kemudian meminta Memori untuk maju. Dia mengungkapkan kepada semua orang bahwa di sini berada di peringkat terendah dari semua pahlawan lainnya. Dan itulah sebabnya dia menganggap bahwa dia tidak berharga. Dewi mengungkapkan bahwa dia telah menemukan cara untuk menghadapi pecundang sepertinya, dan cara itu adalah dengan membuang pahlawan dengan peringkat terendah ke reruntuhan di bawah tanah. Sang Dewi tidak berpikir bahwa ini akan menjadi hukuman yang terlalu buruk, dan memberitahu Memori untuk menganggapnya sebagai kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa dia layak hidup di dunia ini. Jika Memori dapat bertahan hidup di reruntuhan, Sang Dewi berjanji bahwa dia akan mengizinkannya hidup sebagai orang bebas di kerajaan Elion. Namun dia juga menyebutkan betapa kecil kemungkinannya dia bisa bertahan selama beberapa jam, karena dia mengeklaim telah mengirim banyak penjahat yang sangat berbahaya ke runtuhan tersebut. Memori menyadari bahwa jika dia dikirim ke sana, dia akan mati. Jadi dia mencoba memohon kepada Sang Dewi dengan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki keterampilan unik yang memungkinkan dia melumpuhkan dan meracuni lawan-lawannya. Namun Sang Dewi sama sekali tidak peduli karena skill unik seperti itu memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Dan seringkali skill tersebut hampir tidak memberikan efek apapun. Itu menjelaskan bahwa skill unik Memori berada pada tingkat sampah seperti dirinya. Para siswa lain juga menyuruh Dewi untuk menyelesaikan semuanya dan mengirim Memori ke runtuhan. Dikhianati oleh teman sekelasnya sendiri, Memori menyadari bahwa dia tidak punya teman di dunia ini. Lalu pada saat itu siswa lain, Jesung, muncul di hadapan Memori. Memori mengharapkan bantuannya karena saat ini di masa lalu dia selalu membantunya setiap kali dia diganggu oleh para penindas di sekolah. Akan tetapi Yesu juga munculkan sifat aslinya dan mempermalukan Memori, menyebutnya sampah karena tidak berguna. Setelah selesai menghina Memori, Sang Dewi menyampaikan mantra teleportasinya dan memberikan Memori sebuah kantong sihir. Nampaknya itu merupakan ritual untuk memberikan item unik kepada setiap pahlawan, dan itulah sebabnya Sang Dewi memberi Memori kantong yang memiliki satu-satunya fungsi untuk bersinar saat pengguna menuangkan sihir ke dalamnya. Di sisi lain, Ayaka menantang kekejaman tersebut, namun Sang Dewi dengan cepat menjatuhkannya dan kepada semua orang bahwa mereka tidak boleh menjadi pecundang atau berteman dengan pecundang. Memori menjadi marah dan menggunakan keahlian uniknya pada Sang Dewi untuk melumpuhkannya, tapi tentu saja itu tidak berhasil. Memori menjadi bahan tertawaan bagi mereka semua yang hadir di sana. Sementara itu, Kirihara menyebutkan betapa banyak waktunya yang berharga terbuang sia-sia untuk pecundang tak berharga sepertinya. Jadi dia meminta Sang Dewi untuk bergegas dan menghilangkannya. Diperlakukan dengan cara yang buruk, Memori hanya bisa membenci mereka dan menangis dalam-dalam. Dia ingat saat dia menangis setelah dipukul oleh ayahnya. Pada saat itu, kepribadian lain dari dirinya muncul di hadapannya, memberitahunya bahwa dia tidak boleh berpura-pura menjadi orang yang tidak berdaya, karena itu bukanlah dirinya yang sebenarnya. Dia mendorong Memori untuk menunjukkan kepada orang tuanya sifat aslinya dan jati dirinya yang telah dia tekan selama ini. Kembali ke masa sekarang, Memori mulai menunjukkan sifat aslinya dan mulai menjelek-jelekkan Sang Dewi, menyatakan bahwa dia akan menjadi orang pertama dalam daftar sasarannya setelah dia kembali hidup dari keruntuhan.
Dia mengatakan isi hatinya sambil menunjukkan jari tengahnya pada sang dewi sebelum diteleportasi. Dalam sekejap mata, memori mendapati dirinya berada dalam kegelapan pekat. Dia ingat bahwa kantong yang diberikan Dewi kepadanya memiliki fungsi, jadi dia menuangkan sebagian sihir ke dalamnya dan berkat itu sekelilingnya menjadi terang. Saat dia bangkit dari tanah, tanpa sengaja dia menginjak tengkorak yang patah, membuatnya menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang cukup kuat di sini yang mampu mematahkan tengkorak ini menjadi dua. Saat memori mulai bertanya-tanya di mana monster itu berada, dia diserang dari belakang oleh monster reruntuhan. Dia nyaris tidak bisa menghindari serangan yang datang dan mulai berlari ke arah yang berlawanan dengan monster itu. Dia menyadari bahwa monster itu hanya dapat melihatnya karena kantong yang menyala, namun dia tetap tidak melepaskannya. Itu karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia pasti akan mati. Namun nampaknya dia akan tetap mati saat dia tersandung dan jatuh ke tanah. Karena tidak memiliki senjata atau keterampilan, memori menyadari bahwa ini akan menjadi akhir baginya dan menerima kematiannya secara membabi buta. Namun kebencian dari semua orang tidak membuatnya menutup mata. Jadi dia terus bertarung dan menggunakan keahlian uniknya untuk melumpuhkan monster tersebut. Sang Dewi mengatakan bahwa mantra ini jarang berhasil melawan monster berperingkat rendah. Memori berasumsi bahwa monster ini juga berperingkat rendah. Apapun yang terjadi, dia mulai berlari lagi untuk menyelamatkan nyawanya. Namun tak lama kemudian, dia menjadi lelah hingga tidak mampu lagi menggerakkan kakinya. Pada saat itu, monster burung lain yang terlihat aneh mendekatinya, dan dia menggunakan skill parales sekali lagi padanya, membuatnya tidak bisa bergerak seperti monster sebelumnya. Hal ini membuatnya sadar bahwa keterampilannya bekerja bukan hanya keajaiban semata, namun sebenarnya dapat berhasil pada monster. Sayangnya, dia hampir tidak mempunyai kekuatan sihir yang tersisa untuk menggunakan keahlian uniknya, dan itu berarti jika dia bertemu monster lain lagi, itu akan menjadi akhir baginya. Jadi dia menggunakan sisa kekuatan sihirnya untuk meracuni monster burung tersebut, dengan harapan monster burung tersebut akan mati sebelum efek lumpuhannya hilang. Monster pertama yang terkena dampak paralel kembali lagi, namun memori tidak menyerah. Dia mengingat kata-kata penyemangatnya yang membantunya bertahan hidup melalui kekerasan orang tuanya di masa kecilnya. Dengan sedikit tekad itu, dia mengulurkan tangannya lagi untuk bertarung, dan dia mulai deklarasi perang untuk bertahan hidup. Pada saat itu, memori terus menggunakan skill paralisnya, tetapi itu tidak berhasil. Sistem menjelaskan bahwa dia tidak dapat menggunakan skill yang sama ke target berulang kali. Karenanya, memori mencoba menggunakan skill lain. Dia menggunakan skill efek tidur yang membuat monster tertidur. Dari sini, dia menyadari maksud dari tidak dapat menggunakan skill yang sama pada target yang sama. Tetapi sebaliknya, dia dapat mengkombinasikan skillnya sehingga dia menghabisi monster itu dengan skill efek racun. Setelahnya, memori merasa sangat lelah karena dia terlalu banyak menggunakan mana yang tak berlangsung lama. Segerombolan monster muncul di hadapannya. Instingnya mengatakan bahwa dia harus memikirkan berbagai cara jika dia ingin bertahan hidup. Jadi, dia menggunakan skill paralis berulang kali dan itu berhasil. Namun efek sampingnya, dia menjadi sangat lelah karena kehabisan mana dan skalanya menjadi lebih buruk ketika semakin banyak monster yang berdatangan. Memori menyadari bahwa mana yang dia miliki sudah mencapai batasnya, tetapi dia tidak peduli lagi. Memori terus menggunakan skill paralis lagi dan itu terus bekerja. Sayangnya, ada beberapa monster lagi yang tersisa, sedangkan memori sudah mencapai batasnya. Namun, dia tetap menolak untuk menyerah begitu saja dan mencoba untuk melancarkan satu serangan lagi. Secara tiba-tiba, dia menerima keberuntungan karena salah satu monster mati, dan kebetulan itu menaikkan level statusnya, sehingga dia dengan cepat menggunakan skill paralisnya